Ya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, sahabat Sari Lopez yang saya muliakan, saya cintai. Dalam kesempatan ini, perbincangan saya hari ini adalah mengambil topik tentang pelaksanaan lelang jaminan yang digugat oleh ahli waris lain. Jadi kasus posisinya jaminan kredit macet dari debitur itu dilelang oleh kantor lelang atas permohonan dari pihak bank. Nah, jaminan dari debitur dalam perjanjian kredit itu adalah atas nama orang tua dari debitur itu. Orang tua dari debitur itu sudah juga memberikan persetujuan terhadap tanah atas namanya dijaminkan dalam perjanjian kredit. Nah, kemudian lelang itu dilakukan karena kreditnya macet, dan kemudian lelang itu terjadi pada saat orang tua debitur itu meninggal dunia, sehingga lelang terjadi di saat penjamin telah meninggal dunia. Nah, sehubungan dengan jaminannya itu seluruhnya dilelang oleh kantor lelang, ahli waris lain, saudara dari debitur, dia merasa berkeberatan karena seluruh dari harta jaminan itu dilelang oleh kantor lelang atas permohonan bank, dan seluruh hasil penjualannya itu dipakai untuk melunasi hutang pada pihak bank. Nah, itulah yang menyebabkan ahli waris lain, saudara dari debitur, dia merasa berkeberatan karena merasa bahwa dia sebagai ahli waris, haknya itu telah dirampas oleh pihak bank, jaminan dilelang, akhirnya merasa bahwa ahli waris lain dirugikan. Nah, perkara ini terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nah, coba kita bahas. Yang pertama, bagaimana tentang hutang piutang. Jadi hutang piutang itu sebenarnya telah terjadi akibat adanya perjanjian kredit antara pihak debitur dengan pihak kreditur bank. Nah, kemudian perjanjian itu dengan jaminan tanah milik orang tuanya. Orang tua debitur juga sudah memberikan persetujuan, istrinya juga sudah memberikan persetujuan, sehingga jaminan itu bisa dipasang hak tanggungan ya, berdasarkan akte pembebanan hak tanggungan yang dibuat di notaris, sehingga sertifikat itu terpasang APHT atau dibebani hak tanggungan. Nah, kemudian kredit itu macet, tidak bisa dibayar oleh debitur. Nah, bank telah memberikan peringatan. Kemudian bank juga mencarikan solusi penyelesaian agar kredit macet ini tidak terjadi. Tapi apa boleh buat, tidak ada solusi, akhirnya kredit macet tetap macet dan jaminan itu akhirnya dilelang. Nah, setelah selesai proses lelang,
muncul pembeli lelang, pemenang lelang. Nah, di saat itulah akhirnya baru diketahui oleh ahli waris lain bahwa tanah orang tuanya itu sudah dilelang. Nah, di situ merasa bahwa ahli waris lain bahwa karena orang tuanya sudah meninggal, maka dia sebagai ahli waris, dia juga berhak atas harta warisan. Dia juga merasa bahwa kenapa bagian dari saya, gitu ahli waris lain. Kenapa bagian dari ahli waris lain itu juga turut dilelang? Kenapa tidak sejumlah bagian debitur saja yang dilelang? Nah, itulah menjadi pokok persoalan. Sehingga pihak ahli waris lain itu mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, kalau kita lihat dari undang-undang hak tanggungan, itu memang di pasal 6 menyebutkan bahwa apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Jadi berdasarkan undang-undang hak tanggungan memang artinya pihak bank mempunyai hak untuk melelang sehubungan dengan kreditnya macet untuk pelunasan hutangnya. Nah, jadi para ahli waris jadi berkewajiban untuk menerima warisan yang telah dibebani hutang. Nah, jadi sehubungan dengan ini jaminannya sudah dibebani terlebih dahulu. Nah, kemudian kredit ini menjadi macet dan kemudian dilelang. Ahli waris lain ini semestinya ya berkewajiban untuk menerima keadaan yang demikian. Jaminannya itu dilelang meskipun itu adalah harta bersama. Sehubungan dengan pemilik harta itu, yaitu orang tua dari debitur dan ahli waris lain itu telah memberikan persetujuan dalam melakukan ikatan perjanjian kredit. Nah, kasus ini dalam gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta di tahun 2014 itu akhirnya pengadilan negeri itu pengadilan negeri menolak gugatan dari penggugat. Dari gugatan ahli waris lain itu gugatannya, permohonan ini dalam gugatan itu ditolak. Nah, kemudian banding di dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga menguatkan putusan pengadilan negeri. Nah, kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung. Akhirnya juga Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tinggi. Itu artinya bahwa kasasi yang diajukan oleh penggugat itu juga ditolak. Nah, dari putusan pengadilan yang seperti ini, jadi dapat dilihat bahwa memang pengadilan melindungi kepentingan dari pihak kreditur. Karena apa? Karena pemilik jaminan telah menyetujui untuk jaminannya itu dijaminkan di bank. Nah, sehingga apabila ada ahli waris lain misalnya nanti berkeberatan sehubungan dengan tanah itu adalah masih menjadi hak dari orang tua, maka ahli waris itu tidak berhak untuk menuntut atau tidak bertanggung jawab
atas hutang yang timbul dari jaminan yang dibebani hutang. Sehingga kesimpulannya di sini adalah, jadi sebelum kesimpulan saya tunjukkan contoh putusan baik di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung sebagai berikut. Dari putusan pengadilan dalam perkara gugatan yang dimaksud dapat disimpulkan bahwa harta warisan yang dibebani hutang oleh pewarisnya wajib diterima oleh seluruh ahli warisnya, meskipun berupa hutang. Jadi itu wajib untuk diterima. Demikian juga sebaliknya, apabila ada warisan yang tidak dibebani dengan hutang, itu pun juga wajib diterima. Sehingga warisan itu bukan hanya bersifat harta, tapi dapat juga berupa hutang. Nah, demikian pembahasan sekilas tentang gugatan ahli waris lain terhadap pelaksanaan lelang pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.